Assalamualaikum anak soleh dan soleha. Alhamdulillah hari ini anak-anak bertemu kembali dengan Bunda Desi. Hari ini Bunda Desi akan kembali mengajarkan tentang bahasa Indonesia. Ada yang masih ingat pembahasan bahasa Indonesia kita yang video awal tentang apa? Ya, benar. Pembelajaran bahasa Indonesia kita akan mempelajari tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, Bunda Desi mau mengingatkan, apakah anak-anak masih ingat apa itu gagasan pokok dan apa itu gagasan pendukung? Ya, Bunda Desi ingatkan ya, gagasan pokok itu adalah ide utama yang terdapat pada sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah gagasan-gagasan atau kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan gagasan pokok. Nah, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mari kita awali video pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, anak-anak silahkan disimak video pembelajaran dari Bunda Desi ya. Nah, untuk materi bahasa Indonesia kali ini, di tema 1, subtema 3, kita akan belajar tentang jenis-jenis paragraf dan cara meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan pokok ada 3. Yang pertama ada paragraf deduktif. Yang kedua ada paragraf induktif. Dan yang ketiga adalah paragraf variatif atau campuran. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif memiliki gagasan pokok atau kalimat utama di awal paragraf, diikuti gagasan penjelas pada kalimat-kalimat berikutnya. Nah, kita bisa melihat contoh yang akan ada di layar teman-teman. Nah, pada paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat pada awal paragraf, yaitu kini pembuatan makanan berbahan dasar buah mangrove sudah mulai dikembangkan. Sedangkan kalimat 2, 3, dan 4 itu merupakan gagasan penjelas. Paragraf induktif. Paragraf induktif memiliki gagasan pokok atau kalimat utama di akhir paragraf, setelah sebelumnya diawali oleh gagasan-gagasan penjelas. Nah, supaya lebih jelas, silakan dibaca paragraf yang ada di layar teman-teman. Pada paragraf tersebut, kalimat utamanya terdapat di akhir paragraf, yaitu gempa yang berpusat di Banten itu memang menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Sedangkan kalimat 1, 2, 3, 4, dan 5 itu merupakan gagasan-gagasan penjelas. Selanjutnya ada paragraf variatif atau campuran. Paragraf variatif ialah gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Gagasan pokok atau kalimat utama pada jenis paragraf ini ada di awal dan di akhir paragraf. Jadi, biasanya kalimat awal dan akhir menyiratkan hal yang sama meskipun menggunakan kata-kata yang berbeda. Untuk contohnya, mari sama-sama kita lihat paragraf yang ada di layar teman-teman. Nah, pada paragraf tersebut memiliki kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Pada kalimat 1, meskipun tinggal di desa, banyak orang tua yang kini sudah menyadari pentingnya pendidikan bagi anak-anaknya. Dan pada kalimat terakhir, di kalimat nomor 5, orang tua yang tinggal di pedesaan pun sekarang telah mengubah pola pikirnya, tidak seperti dulu. Jadi, kalimat pertama dan kalimat kelima itu adalah gagasan pokoknya. Sedangkan kalimat kedua, 3, dan 4 itu merupakan kalimat pendukung atau gagasan pendukung. Nah, ada 5 langkah untuk menemukan ide pokok. Yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Dan yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, akhir, atau awal dan akhir paragraf.
Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf dan tandai info penting dalam setiap paragraf. Selanjutnya adalah meringkas teks berdasarkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, salah satu cara untuk mengetahui informasi dalam teks adalah membuat ringkasan. Jadi, ringkasan itu adalah bentuk singkat dari suatu bacaan. Kemudian berikut langkah-langkah untuk membuat ringkasan. Yang pertama, membaca teks bacaan dengan cermat. Lalu yang kedua, mencatat gagasan pokok atau hal penting dalam bacaan. Dan yang ketiga adalah menuliskan kembali gagasan tersebut sesuai urutan dengan bahasa yang lebih ringkas. Nah, sekian materi pembelajaran dari Bunda Desi. Jika ada pertanyaan, anak-anak bisa bertanya kepada wali kelas atau bertanya kepada Bunda Desi. Kemudian, untuk mengakhiri kegiatan di video pembelajaran kali ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, semoga video pembelajaran kali ini menambah ilmu dan bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.